Masuk di match yang kedua, ini dia Sunhawk. Yes, ini dia match kedua kita dan satu-satunya Sunhawk untuk hari ini. Kita bakal melihat arah pesawat tampaknya lumayan fair, cukup oke potongannya. Dan kita bakal melihat apakah BTR bakal berpindah dari arah Painan. Karena tampaknya mereka nggak menuju ke arah Painan kan ya. Apakah mereka bakal menuju bootcamp? Bootcamp, BTR? Iya ya, pas ya. Kayaknya bootcamp nih ini. Kayaknya kembali lagi sih mereka ke wait. Oh iya. Iya, BTR, iya bootcamp. Bakal fight dengan tim Yala. Iya, betul. Udah dapat satu tuh. Nice! Dapat satu, Cok. Ih. Sorry, gua nge-cash ya, bukan nobar, maaf. Ini bukan nobar, pasa. Kalem. Maaf. Gua ke bawah suasana nobar ini, tolong kita pengen lihat gamenya. Mapnya belakangan aja nggak apa-apa. Kita pengen lihat gamenya dulu. BTR udah dapetin satu karena tinggal 3 pemain Yala yang ada di arah bootcamp. Gua yakin Yala kagetnya tiba-tiba ditabrak sama BTR di bootcamp. BTR kembali masuk ke daerah kekuasaan mereka. Kata mereka kemarin, wah kita hari ini enak nih, bootcamp kosong. Tapi ternyata dari BTR bilang, no more Painan, we are going to bootcamp. Dan langsung ditabrak bootcamp ya. Kita bakal cari tampaknya 4 lawan 3 untuk BTR. Ayo Observer langsung aja masuk, karena itu doang clash yang terjadi. Let's go Observer. Ih, knock satu itu siapa? Udah ada, circle udah keluar. Nah, ini dia yang harusnya kita lihat dari tadi. Liquid sudah berhasil diamankan, tapi jump shoot yang juga dilakukan oleh Luxi berhasil mendapatkan satu, tapi ada 2 pemain yang sedang terknockout, sedang memasak granat banget dilempar menuju ke arah satu pemain dari Yala yang tersisa. Namun ada beberapa free fire dilakukan. Loka masih ingin melakukan push step dengan sangat jelas terdengar, masih mencari jump shoot dan ternyata sudah berhasil masuk. Dan Ryzen bakal memberikan follow up dari arah belakang. Sedikit free fire dari seorang Loka, harus dipush kanan dan juga kiri, tapi oh my god, Luxi terknockout. Bukan hal yang bagus. Ryzen harus cepat dalam memberikan backup. Kali ini 2 lawan 1 dan Luxi sudah dipulangkan. Bersekarang lobby. Liquid juga sudah mulai bleeding out. Kali ini bakal sedikit memberikan tembakan dari arah dalam. Limpik tipis dari seorang Ryzen mengganti weapon, tapi ternyata dari arah belakang D7-nya datang dan Bigetron dipulangkan karena lobby menjadi tim pertama yang ditusunkan. Not good untuk Red Aliens. Dapatin 2 poin, tapi dari BTR belum bisa menumbangkan tim Yala Esports di awal permainan. Not a good start untuk tim BTR pada game kali ini, tapi nice try, dan semoga next time lagi BTR bisa kembali merebut dari area-area bootcamp. Tapi kita bakal lihat kayak ini juga, 15 tim tersisa, tim lain tidak ada yang clash tampaknya, tapi ada 2 player yang nggak masuk ke... Oh Yala ya, selain Yala dan BTR nggak ada yang clash lagi, semuanya aman dan bakal langsung melanjutkan looting-lootingan mereka. Ya, sangat disayangkan kita harus melihat Bigetron Tusun untuk di match kedua hari ini. Tapi the show must go on, kita bakal fokus kembali menuju ke arah Blacklist yang sudah mulai scrapping dan sudah mulai memperlebar jalur rotasi mereka. Kita bakal dari tim Blacklist apakah sudah mulai keluar, mulai mencari kill-kill tambahan dengan rotasi mereka di ujung-ujung circle. Berarti mereka kali ini stick as a unit. Ini ngeri banget sih, rotasi mereka ngeri banget karena nggak lewatin compound, nggak lewatin tempat-tempat tertutup, tapi cukup open. Tapi untungnya bagi tim Blacklist tidak ada yang mengganggu mereka. Sedang kita bakal pindah ke arah tim Geek Fam yang kalian sedang melakukan looting juga ini. Udah aman banget, tidak ada yang mengganggu mereka dan so far so good untuk tim Geek Fam. Tim-tim lain tampaknya nggak ada yang clash ya, jadi mereka bakal bermain dengan lebih santai, lebih aman juga, nggak terlalu banyak PR lah di awal permainan. Ya, dan dari Geek Fam sendiri, mereka masih ingin santai lootingnya di daerah kampung nggak sih? Sebelah kanan kan ini? Ya, ini daerah kampung harusnya. Dan RC juga sudah mulai bergerak dari drop zone mereka. Mereka bermain scrapping, ternyata RC bisa dibilang scrapping mereka jauh-jauh loh. Kemarin gue perhatikan ya di arah mapnya. Mereka scrapping 1 orang di Pulau Alpha, di pinggiran tebingnya. Terus yang 3-nya itu nyebar, ada yang di sekitar Quarry, ada yang di sekitar Painan, ada yang di kanannya bootcamp. Jadi mereka benar-benar nge-split 4 untuk drop zone-nya. Oke, jadi mereka memang bermain dengan sangat luas dan emang kalau dari tim-tim di Sunhawk ya, kalau mereka sudah misalnya game pertama nih sudah melihat bahwa area mereka kosong, mereka bakal menyebar lebih luas lagi, memaksimalkan kontrol area mereka sekaligus memaksimalkan looting dan waktu mereka. Jadi ya untuk tim RC gue rasa wajar sih kalau mereka udah mulai meluaskan kekuasaan mereka lah di early game ini. Ya, dan ini dia tim yang barusan saja mendapatkan tim barusan WBCD lagi. Maksud gue tim yang sudah mendapatkan 3 kali WBCD. Yang barusan tadi kan si Navi kan. Navi WBCD. Berarti Navi. Valdus masih jadi ini ya. Valdus masih jadi tim yang mendapatkan WBCD terbanyak dengan 3 WBCD dalam 3 hari ini.
Betul, dan sekaligus menjadi tim paling konsisten di antara tim-tim lain juga, karena mendapatkan, bisa dibilang placement point yang sangat-sangat tinggi di beberapa hari pertandingan ini. Ya, tapi masih bisa dikejar nggak ya, Flo? 173 total poin, Zeus 101 total poin, Navi 99. Kalau menurut gua kayaknya dari Blacklist sampai Zeus masih bisa ngejar Valdus. Dengan catatan, Valdusnya underperform. Itu notes yang Hmm. sangat gua notes ya. Nggak cuma sekedar note, tapi itu kayaknya bakal di bold, di italic, di underline, di apapun itulah pokoknya. Ya, itu kalau dari tim Valdus ya, kalau mau dikejar oleh tim manapun, itu mereka harus, yang pasti tim yang mau ngejar tuh harus overperform, dari tim Valdus harus underperform. Tapi kalau melihat track recordnya, sulit untuk kita berharap Valdus underperform. Dan kita bakal kayak Day One sudah melakukan Prawn Gaming akan menghadapi tim DS yang kali ini tidak menyadari keberadaan seorang Neboy. Tapi kita ketangkap juga. ZZP bakal mundur, bakal coba nutup angle shotnya, dan Sinister bakal di lock oleh anggota DS lain yang tidak dibiarkan keluar dari areanya dia. Ini berabe banget sih. Angle-nya yang di Sniper Tower itu cuma bisa dijaga sama si 69 Boy. Tapi begitu 69 Boy-nya dipulangkan ke lobby, ya udah itu jadi mimpi buruk buat Sinister. Dia harus segera turun dari Sniper Tower-nya karena dari arahnya 69 Boy-nya tadi itu kelihatan banget karena Sniper Tower-nya free shoot ke bagian Sniper Tower. Makanya dia nggak boleh lama-lama di arah Sniper Tower. Untung ada satu threat knock tadi yang terjadi, jadi bisa ngebuat Sinisternya cabut dari arah Sniper Tower. Betul, tapi itu bakal kayaknya juga ya dari tim A1 dan mereka punya PR yang cukup berat sekarang. Mereka sudah mulai dikunci dari high ground bahkan. Dan kalau udah dikunci dari high ground, biasanya pilihannya adalah bertahan dan bertahan dan bertahan di dalam kompan masing-masing. Jangan sampai keluar, jangan sampai overpick karena bakal sangat mudah dipantau oleh lawannya. Betul, bahkan di arah yang lain Navi juga sudah mulai mendapatkan poin kill mereka, di mana mereka mendapatkan satu pemain dari tim RC. Berarti RC udah kehilangan 2 pemain mereka, Yala juga udah kehilangan 2 pemain mereka, Ewan baru kehilangan 1, sementara tim-tim lainnya masih utuh dengan keempat pemain mereka. Dan Ewan kali ini yang tertahan di sebuah shake di pinggir jalan cukup dekat dengan DS yang ada di arah high ground. Sementara dari Zombie yang cukup dekat dengan Navi, sementara Navi juga sudah mulai mengontrol area high ground ini di sekitar Camp Alpha, bukit tertinggi yang biasa diamankan oleh Airwolf. Betul, ini dari musuhnya masih mengisi bagian Hatin dari tim FZ dan dari Navi sudah mengambil bagian-bagian yang sering diisi oleh tim Alter Ego Limex. Dan setelah kita bakal dari tim Navi, mereka sudah mulai menggunakan high ground advantage mereka, tapi nggak boleh sampai lengah. Mereka masih bisa knock out juga kalau sampai di headshot dari jarak jauh. Tapi, so far so good untuk tim Navi, mereka juga punya tempat yang cukup ideal, tinggal menunggu momen-momen untuk zona bergerak. Tapi baik lagi pas, untuk semua tim memang mengambil posisi ini. Di early game memang bisa menyebar dengan sangat luas, karena nggak terlalu banyak tim menabrak mereka. Tapi, mulai masuk ke late game, mereka harus dengan sangat cepat berkumpul di satu titik yang sama untuk mendefend gempuran tim-tim lain yang ingin mengambil high ground juga. Ya, tapi dengan zona yang ke arah atas kayak gini harusnya agak hafalan nggak sih, Flo? Kayak misal ya, biasa zona-zona ke atas itu kalau nggak ke arah Tatmo, ada di sekitar jembatan Hatin, tapi masuk di pulau Bravo-nya, atau enggak di sekitar Paradise, pertengahan antara bootcamp ke arah Paradise. Ini zonanya agak hafalan sih, kalau kita ngomongin pattern zona yang ada di PUBG Mobile ya. Betul, ini lumayan hafalan sih, dan bisa dibilang mungkin nggak masalah prediksi lempar-lemparan zona, tapi lebih ke hafalan sekitar area mereka. Tapi tampaknya kita bakal lihat semua bisa dihafalkan. Dari Geekfam sudah langsung dihajar dan di HBD oleh tim DRS yang kali ini bakal coba fight dengan tim Geekfam. Satu player takedown, tinggal sisa 3 player, lemparan mau lihat membuat pergerakan lawan. Ini bakal jadi tekanan yang berat bagi seorang Mafia Ninja, tapi Mafia Ninja hampir menembakkan satu pemain dari tim Geekfam, masih bertahan juga di balik batu, menggunakan cover yang sangat baik sekaligus backup dari teman-temannya untuk menjaga pergerakan lawannya. Tapi AJ sudah datang untuk menumbangkan pemain Geekfam dari sisi belakang. 2 player yang bertahan, 1 player yang bertahan. Demrut langsung lompat ke laut dan coba menyelamatkan posisi dia. Wow, out of nowhere man, setup yang dilakukan sama DRS bener-bener rapi banget loh. Satu orang ngeflank mendapatkan satu titik buta ke arah tim Geekfam, itu ngebuat Geekfam yang lengah dan keambil satu pemain mereka. Dan kita bakal melihat lagi circle kedua akan berpindah ke arah mana, tapi kayaknya kita bakal lihat pertempuran. Ada yang kedip-kedip tadi antara Yala dan juga I8, kayak mereka udah mulai berpapasan. Dan ini dia Yala dan juga I8, satu pemain dari I8 sudah berhasil diamankan. Johnny, threat talk pun terjadi. Yala menyisakan satu pemain terakhir mereka yang akan keluar menuju bagian luar dari arah broken wall-nya.
Iya, kita bakal lihat push yang dari tim Yala benar-benar agresif banget, tapi dengan satu player Yala yang knock ini bahaya banget. Benar saja dari tim 8 memulangkan tim Yala ke arah lobby. Tampaknya dua pemain tersisa membuat mereka sangat sulit untuk bergerak dan manuver di mid game ini. Ya, dan ini adalah replaynya tadi di mana Yala mendapatkan satu pemain dari I8 terlebih dahulu. Ketika di happy birthday tidak siap tangannya karena weapon semuanya ditaruh di punggung, tangan kosong doang, dan itu benar-benar mengejutkan banget happy birthday-nya. Tapi kita bakal fokus kembali karena fight sudah mulai terjadi. Granat bakal dilempar menuju ke arah seorang Fire. Hanya splash damage yang dia terima. Lemparan balik granatnya tadi masih belum bisa memberikan damage-nya karena Navi. Mereka sudah bertemu di sekitar Tatmokah ini atau Hatin. Masih di sekitar Hatin dan lemparan granat langsung menuju ke bagian atas. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout kali ini. Dan sepertinya Tixi pun tertangkap dari arah belakang karena ada Salam yang langsung membackstep satu pemain dari Navi. Betul, ini Navi harus berhati karena mereka sudah kehilangan seorang Nixie. Kita bakal lihat dari serang Salam terus memberikan covering fire dan teman-teman yang bisa mulai bergerak ke arah depan. Dimana kita bakal lihat dari tim Navi sudah mengambil broken wall juga menyebar ke titik-titik yang berbeda, tapi dari tim FZ sudah benar-benar set up di dalam area Hatin, tapi Meksiko bakal tertangkap juga oleh seorang Matic. Bahkan satu player lagi hampir ditumbangkan. Jadi kita bakal dari tim Navi kehilangan satu member, tidak membuat mereka gentar. Mereka bermain dengan sangat agresif, selalu nge-push ke arah lawannya. Wah, gila, pancingan granatnya bagus banget, tapi sayang masih belum bisa mendapatkan knockout karena Matic. Matic bakal memasang granatnya, lempar langsung ke arah depan, tapi sepertinya dari zombie tahu ada pergerakan di bagian depan, lemparnya ke arah yang lain, namun masih belum bisa mendapatkan knockout dari dua granat yang dilempar untuk satu dari masing-masing tim. Dan sepertinya pergerakan dari Fire juga sudah mulai terspot. Sedikit melakukan tembakan, namun Fire masih bisa selamat. Lagi-lagi di arah yang lain, Navi kali ini Meku yang memotong pergerakan rotasi dan setup yang dimiliki oleh tim zombie. Ya, kita bakal kini dampaknya dari Matic terus memotong pergerakan dari tim Fnatic Zombie, tidak membiarkan mereka bergerak bebas. Dan sekarang dari tim Navi memiliki keunggulan yang luar biasa besar terhadap lawan-lawannya. Sementara dari tim RC bakal join the fight, mendengar tembakan yang ada, mereka langsung mengambil ujung dari kota Hatin dan mungkin akan menjadi third party dalam fight ini kalau Navi ada player-player yang knock lagi. Ya, tapi kayaknya udah mulai terdengar beberapa setup yang dikeluarkan oleh Meksiko karena jaraknya nggak terlalu jauh dari seorang Matic. Dan sepertinya Meku kembali keluar karena broken wall-nya, mencari informasi tambahan dari bagian luar dan sepertinya akan berusaha untuk memotong rotasi dari pemain-pemain tim zombie. Karena dari zombie masih terjebak di bagian dalam Hatin, sementara Navi, 3 pemain mereka sudah keluar dari Hatinnya. Mereka ingin berpindah dan bermain objektif karena mereka nggak mau kena jinx kayaknya. Habis chicken terbitlah Tusun. Betul, ini baru zona kedua, zona yang bisa di TB, zona yang bisa ditahan dulu damage-nya, tapi baik lagi bukan masalah damage doang, kadang-kadang masalah timing dan juga posisi. Sekarang kita bakal lihat dari tim FZ, dari tim RC, dari tim Navi bakal harus berlari menuju ke arah play zone yang berjarak kurang lebih 200 meter, tapi PR-nya bukan 200 meternya, adalah jembatannya yang sekarang diisi oleh tim DX, full dikunci jembatannya. Ya, bener-bener di lock. DX pun udah nge-split sedemikian rupa loh setupnya mereka. Frankie di sebelah mana, Lamborghini di sebelah mana, Rebis di sebelah mana. Pokoknya mereka udah nge-split. Ini bisa dibilang kayak 3 titik untuk memotong rotasi tim-tim yang datang dari arah Hatin dan zonanya bouncing ke arah sebelah kanan melewati Tatmok, melewati Bootcamp. Paradise masih masuk dan cukup banyak tim sudah berhasil masuk ke bagian zona yang ketiga. Betul, kita bakal ke zona ketiga sudah terbentuk dan tampaknya RC masih nahan sakitnya Blue Zone kali ini dan masih ada kuncian dari tim FZ yang tampaknya masih nahan juga sakitnya Blue Zone ini dari tim FZ, dari RC, dari tim Navi. Perlu cari solusi sih. Apa yang mereka bakal lakukan untuk next step-nya, karena kalau mereka tahan terlalu lama di sini, mereka bakal nahan terus sakitnya Blue Zone plus dikunci oleh tim DX. Ya, tapi tadi gue ngeliat Lamborghini udah berhasil dapetin 1. Oh, Frankie juga berhasil mendapatkan 1. 2 pemain terpotong ketika mereka rotasi seperti yang kita bilang tadi, di mana ada The Xavier yang sudah mulai menjaga di choke point di ujung jembatan, membuat tim-tim yang datang dari Camp Alpha nggak bisa bergerak dan punya ruang gerak yang luas. 2 sudah mulai tumbang dan 2 kill sudah dikumpulkan oleh pemain-pemain dari The Xavier. Ya, kita bakal lihat juga dari tim The Xavier sudah mulai mengunci juga semua tim yang tampaknya telat rotasi dan tadi saling tahan di daerah-daerahnya Hatin. Tapi sementara untuk tim The Xavier, mereka sekarang juga punya PR 500 meter loh menuju ke arah next zone-nya. Dan ini adalah zona yang keempat, yang zona yang meskipun di Sunhawk udah mulai kerasa damage-nya, harus berhati-hati. Dan tampaknya dari tim RC memutuskan untuk menggunakan kapal, langsung puter aja dan coba nge-flank melewati perairan. Betul, mereka nggak mau ngambil resiko karena Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Daripada mereka mati sama zona, mati konyol, ya udahlah ya, mendingan mereka rotasi lewat jalur laut aja walaupun memang beresiko karena
dari kita tahu perahu bensinnya juga lebih boros dibandingkan vehicle-vehicle yang Boros. lain. Jadi kalau mereka nggak punya bensin cadangan, nggak punya gas cadangan, ya udah berhentiin kapalnya berenang ke tepian ya. Sementara dari Frankie Betul. Xavier masih menjaga di pinggir tebing untuk menghalangi tim-tim yang dari tadi udah kita bahas, memotong rotasi dari 3 tim berarti untuk tim zombie, Navi, terus jadi RC, tapi RC harusnya udah mulai aman dan kita bakal pindah ke Nazar yang sudah mulai bergerak kembali. Mereka kayaknya udah cukup nyaman sejauh ini, tapi jarak mereka tidak terlalu jauh dari I8. Betul, ini mereka posisi cukup enak, sudah menyebar ke 3 titik yang berbeda juga, tapi mereka kayaknya tampaknya nggak mau naik ke atas batunya ya. Kalau tim-tim Indo kan hobi tuh pas naik ke atas batu, coba memainkan high ground dari tempat tersebut. Tapi di tim Nasr tampaknya lebih nyebar, sama seperti I8 juga. Dan kita mulai masuki fase di mana tim-tim yang udah punya compound ya bakal dimain di rumah, tim-tim yang belum punya compound bakal either gerak rotasi atau stay di bebatuan, mencari timing, atau kita bakal melihat tim-tim kalau di Indonesia ya, mulai melakukan healing mereka, mulai masuk ke zona keempat. Tapi tampaknya di luar negeri, meta healing tuh nggak terlalu difavoritkan ya, Pas? Kayaknya bukan masalah defavoritin sih, mungkin bukan jadi pilihan buat mereka untuk meta healing karena tadi beberapa momen kita ngelihat ada yang lagi healing mereka nggak punya aid kit cuma 1 atau Betul. paling maksimal 4. Sisanya bandage yang mungkin mereka looting sampai di 15. Tapi yang gue heran ya, tadi gue ngelihat satu pemain yang healing, dia nggak nge-boosting flow. Padahal boosting itu diperlukan banget kalau misalkan lu pengen main strategi healing. Betul, tapi gua ada sisi ini sih Pas, sisi senang ya bahwa tim luar ternyata nggak terlalu mengadopsi gaya healing Indonesia karena menurut gua Sunhawk itu mapnya seru, asalkan nggak healing gitu. Oke, bisa dibilang meta healing adalah meta lokal kita ya. Strategi lokal yang ada di Betul. Indonesia. Meta lokal, ya bisa dibilang seperti itulah. Karena di luar negeri itu mereka bakal melakukan healing itu ketika udah mentok Pas, bukan direncanakan. Tapi kita bakal dari tim A1 tampaknya mulai dirush juga oleh lawan mereka. Jax muter-muter dalam rumahnya mencari tempat untuk bertahan. DS mulai knockout 1, Jax tertumbangkan. Dante nggak mau keluar dari pertahanannya bersama dengan seorang Sinister. Lebih milih untuk stay di compound mereka, tahan dulu dan coba menunggu momen tepat untuk keluar. Betul, ini benar-benar sabar banget permainan dari Ewan, tapi satu persatu pemain mereka sudah mulai keculik. Ada Sinister, last man mereka yang tersisa berada dalam sebuah rumah, pintunya sudah mulai dihancurkan. Akan membuka vision dari seorang Saiden dengan lebih luas ke arah dalam dari rumah yang ditempati oleh pemain dari tim Ewan. Wah, ini barbar bro. Udah nggak bisa selamat lagi kalau gitu ceritanya. Itu bener-bener lepas, bener-bener satu lempar bom, 4 ngerush dengan koordinasi yang bisa dibilang luar biasa ya, langsung mengunci pemain dari tim A1. Kita bakal pindah sedikit ke arah tim Valdus, sebelum mereka sudah melakukan setup juga di ujung dari zonanya, mencari momen untuk nusuk ke dalam, dan sini DS udah punya compound tepat di luar area circle, bisa menunggu waktu dikit lah, sampai zona mulai menutup. Itu benar-benar putar otak sih. Tapi kita lihat dari DRS dengan kesabarannya spray langsung ke arah bawah, namun masih belum bisa mendapatkan satu pun knockout ke bagian lower ground. What happened dengan seorang Nima? Tadi free shoot, harusnya dia bisa mendapatkan setidaknya satu pemain. Tapi di arah yang lain ternyata HRC memotong rotasi dari The Xavier. Yang tadinya dipotong, kali ini mereka yang memotong. Karma is real. Namun tetap, mereka harus tetap dipulangkan karena lobby, karena mereka hanya menyisakan 2 pemain. Walaupun mereka secara surprise bisa mendapatkan 2 pemain dari tim Xavier, tapi kalah jumlah itu yang ngebuat mereka dipulangkan ke arah lobby. Malah kita pindah yang sudah mulai dekat antara Zeus dan juga Nasr. Granatnya! Tapi ada bom tepat di sebelah seorang IC. Tapi kita belum melihat kill feed-nya menambah jumlah knockout. Di sini dari seorang Godless bakal tembak dari belakang. Tampaknya dari tim Blacklist join the fight, menembak ke arah Zeus dan juga tim Nasr. Di sini Navi, tim yang chicken, tampaknya pulang juga cukup cepat di game kali ini. Tapi Zeus terus memberikan pressure terhadap tim Nasr, di mana satu player mereka langsung dipulangkan ke arah lobby tanpa berlama-lama. Gila men, ini Zeus sudah mulai meningkatkan tempo mereka. Mereka bermain dengan sangat cepat, langsung berusaha mendapatkan dan meretake tempat dari Nazar, di mana 2 pemain dari Nazar juga berhasil diamankan. Martin bahkan memberikan distraction shoot karena dia punya angle ke arah pemain-pemain dari NASR ternyata. Dan Hamzi harus berusaha bertahan karena mereka hanya tinggal berdua, Nabor juga Hamzi. 2 man standing yang saat ini masih bertahan dan cukup dekat dengan pemain-pemain Zeus. Yap, dari tim Valdus juga sudah mengamankan satu compound yang tepat di antara Blue Zone dan juga Play Zone nantinya, yang berarti mereka bisa menahan dulu di Broken Wall, coba mencari info, coba mencari knockout. Tapi di sini dari tim DS juga harus berhati-hati, mereka tepat sebelah tim Valdus dan punya chance untuk mengganggu mereka. Tapi mereka perlu mencari informasi dulu di mana saja Valdus menahan.
Oke, masih bergerak pelanan pasti kali ini dari DS. Mereka berusaha untuk mendetek tempat milik Valdus. Mereka sudah berhasil touchdown ke arah broken wall-nya, tapi ada granat yang dilemparkan memberikan splash damage yang begitu dalam ke arah misil. Misil masih memegang granat, tapi ada granat berikutnya yang membuat misil terknock out. Terlalu lama bertahan di arah broken wall membuat misil terknock out karena dua utility setup yang begitu bagus dari tim Valdus. Namun ZZP masih bertahan, dia akan memberikan granat balasan dan molotov dilempar begitu saja ingin mendapatkan sebuah confirm kill. Walaupun ada threat knock membuat Valdus pun tetap fokus dalam melanjutkan fight ini. Ya, kita bakal lihat dari Valdus juga bakal harus bertahan, menahan gempuran dari tim DS yang kali ini mau nggak mau harus maju, nggak punya pilihan lagi, yang berarti fokus mereka cuma satu, barbar ke arah depan. Sini dari Sporta hampir take down, terkena beberapa peluru-peluru tambahan, tapi Missile sudah melakukan healing. Valdus masih coba untuk menyelamatkan satu pemain mereka yang dalam posisi knockout. Sini Missile ketahuan, Six lempar bom hampir terkena, tapi bisa menutup angle kembali. Tembakan UMP menuju ke arah seorang CCP, belum bisa menumbangkan targetnya, dan sini dari tim DS sudah mendapatkan satu posisi di dalam compound dari tim Valdus. Betul, dan zonanya tidak berpihak kemanapun, hanya ada satu pemain saja yang sudah berhasil masuk ke dalam zona. Sementara fight-nya masih berlanjut antara Valdus dan juga tim DS. Mereka masih belum henti-hentinya untuk memberikan tekanan. Sementara misil yang berhasil di-revive dan kembali tumbang satu pemain dari tim Valdus. Namun Sporta juga berhasil diamankan, bakal langsung tabrak masuk ke bagian dalam. Namun follow up lagi-lagi begitu lambat dilakukan oleh tim DS. Satu persatu pemain mereka tumbang dan hanya menyisakan misil yang bertahan di area broken wall. Padahal tinggal satu. Betul, ini bukan... Yes, ini bukan kondisi yang baik karena jarak mereka menuju ke arah play zone tuh sekitar 70 meter dan mereka berdua nggak masuk ke arah play zone nih, Pas. Oke, apakah misil bisa melaksanakan tugas ini dengan sangat baik sebagai last man standing? Dan sepertinya satu pemain dari Valdus akan direlakan begitu saja. Sudah termakan oleh Blue Zone dan killnya akan masuk ke arah pemain dari tim DS. Martin sudah mulai memberikan setup smoke-nya ke area depan dan misil sepertinya bakal meninggalkan teman-temannya dengan mengambil beberapa persediaan yang ditinggalkan oleh teman-temannya. Sementara Martin sudah mulai berhasil masuk ke arah depan, konsep malah membuka jalan di bagian paling depan. Sementara Zeus, mereka juga butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona, tapi angle mereka tidak lepas dari arah mid. Namun mid juga memberikan tembakan bertukar Zeus, di mana satu pemain dari Zeus berhasil diamankan. Kali ini Gatlos yang menjadi korban tembakan dari seorang Broly. Gak bisa. Ya, kita bakal juga dari seorang Broly bakal melakukan healing dan tidak mendapatkan timingnya. Tampaknya dari beberapa tim sudah mulai tumbang. Valdus masih memiliki 2 player, Nasr 2 player, dari Zeus punya 3 player tapi 1 knockout kali ini. Mulai masuk ke circle yang ke-7, tinggal 5 tim tapi player live 9 yang berarti semuanya bonyok pemainnya. Benar, semuanya bonyok. Zeus tinggal 3, Valdus tinggal 2, Nasr tinggal 2, DS bahkan hanya menyisakan 1 pemain saja. Bahkan kali ini Ziol akan membatasi pergerakan dari arah sebelah kirinya, di mana Nasr sedang kehilangan 1 pemain mereka sedang terknockout. Nabo sudah mulai memberikan setup smoke-nya, apakah bisa diselamatkan, tapi IC akan bergerak ke arah sebelah kanan, di mana Martin sedang melakukan prone. Itu kelihatan kayak sama IC. Ternyata terspot oleh seorang Gewi, dan sepertinya Nasr dipulangkan menuju ke arah lobby. 3 tim, tersisa 6 orang yang masih bertahan sejauh ini. Ya, kita bakal ini diserang. Martin bakal maju ke depan, membuka badannya, mencari targetnya di mana. Tapi Zeus punya 2 posisi yang tidak diketahui oleh Martin, di mana Ziol keluar dari area pertahanan yang menumbangkannya dari posisi flank. 3 tim tersisa, tapi 5 player yang live. 3 dari Zeus, 1 DS, 1 Valdus. Ini harusnya secara jumlah anggota harusnya menangkan oleh Zeus, tapi kita bakal lihat apa yang bakal dilakukan oleh seorang Gewi. Wah, misil healing cuy. Ternyata misil healing dan sepertinya healingnya sudah mulai habis. 2 tim tersisa dan sepertinya seperti yang dibilang sama Flo tadi, di mana Zeus unggul dari segi jumlah, Gewi cosplay menjadi cacing, ditembak saja, dan ternyata Gewi membuka tembakan mendapatkan 1 namun harus menghadapi 2 pemain lainnya. Too much untuk 2 pemain yang tersisa, dan winner